Doni itu teman SMA anakku. Sejak masuk SMA dia sudah menjadi sahabatnya anakku, dan sudah sering nginap di rumah. Kurang lebih sudah 4 tahun mereka bersahabat, sampai anakku harus kuliah keluar, di sebuah PTN di Yogyakarta. Doni memang gak seberuntung anakku, sebab setelah lulus SMA dia gak ngelanjutin kuliah karena tak punya biaya. Akhirnya Doni tetap di kota ini, dan mulai mencari pekerjaan. Apa saja dilakukannya asalkan halal dan berkah kerjaannya. Yah, bermula ketika suamiku pindah tugas keluar daerah. Aku akhirnya ketemu lagi dengan Doni, sahabatnya anakku. Baru juga setahun anakku kuliah, suamiku malah pindah tugas jadi pengawas proyek di kawasan Indonesia Timur. Jadi sudah 3 bulanan, aku tinggal sendirian di rumah, tanpa suami dan tanpa anak sematawayang kami yang kuliah. Hingga sore itu, aku yang baru saja pulang kantor mau nyari ojek, dan ternyata Doni yang datang menjadi driver ojek online. Awalnya aku agak pangling sama anak itu, karena Doni sudah banyak berubah. Padahal baru setahunan nggak ketemu. Doni juga agak canggung waktu ketemu aku, dia ngaku malu kerjaannya jadi driver ojek online, karena cuma lulusan SMA. Tapi ku bilang padanya, nggak apa-apa asalkan kerjaan halal dan dia bisa nabung dikit-dikit untuk biaya kuliah tahun depan. Doni memang sudah jauh beda dengan dulu. Dia kelihatan lebih matang dan dewasa, bukan hanya fisik tapi sikapnya. Badannya sedikit lebih tinggi dari anakku, dan perawakannya juga bagus, sangat ideal sebagai lelaki, lumayan gagah. Padahal dulunya dia sama anakku masih culun banget, pada kurus waktu baru masuk SMA. Tahunnya sekarang dia beda. Aku pun baru tahu kalau yang nganterin aku pulang kantor adalah Doni, setelah motornya sampai di depan rumah. Pas aku mau bayar, suaranya berkata, "Nggak usah bayar tante, dulu kan saya sering kesini dan tante baik banget." Doni bilang begitu sambil melepas helm tertutupnya, dan saat itu aku jadi kaget, ternyata dia beneran Doni sahabat anakku. Sore itu aku akhirnya menyuruh Doni masuk dulu. Soalnya udah lama banget nggak ketemu sejak anakku lulus SMA. Dan, aku sama Doni ngobrol lumayan lama. Aku baru tahu kalau sejak lulus SMA dia dan anakku jarang bertukar kabar. Saya nggak enak tante, makanya nggak pernah balas kalau dihubungi sama anak tante, sahabat SMA saya itu, kata Doni. Ku jawab, kenapa begitu, kalian kan selama ini sahabatan, masa gara-gara anak tante kuliah, kalian hilang kabar? Lagian, anak tante nggak pernah membeda-bedakan temannya kok selama ini, kataku sambil menyuguhi teh hangat. Namun jawaban Doni membuat aku agak kaget mendengarnya. Doni bilang, anakku memang tetap baik pada sahabatnya. Akan tetapi, Doni yang merasa malu dan nggak enak dengan pekerjaannya saat itu, karena dia ternyata bukan ojek biasa. Maaf loh tante, saya nggak pantas jadi sahabat anak tante lagi. Karena saya juga kerja sampingan bukan ojek biasa saja. Saya malu tante, karena anak tante pasti akan kecewa sekali dengan saya sebagai sahabatnya, kata Doni terlihat grogi. Awalnya aku nggak paham akan maksud Doni, masak sampai segitu malunya kerja sebagai driver ojek online. Padahal itu kan kerjaan halal, dan saat ini pun banyak menjadi pilihan di masa lapangan pekerjaan yang makin sulit. Doni juga nggak cerita terbuka. Hanya bilang dia kerja sambilan bukan driver ojek biasa seperti yang kubayangkan. Akan tetapi setelah kudesak untuk menjelaskannya padaku, aku yang jadi kaget dan gak menyangka sama sekali. Soalnya, Doni emang bukan ojek biasa yang hanya bisa dipakai jasa mengantar saja, tapi dia juga bisa menemani. Ya kayak gitu deh, aku jadi merasa kesenggol waktu itu, soalnya, posisiku sendiri sedang ditinggal suami kerja jauh. Maaf loh tante, tapi biasanya saya emang menemani ibu-ibu yang kesepian di rumah, bisa nemanin ngobrol dan lainnya, katanya. Aku menahan nafas, waktu mendengar penjelasan Doni, dalam hatiku pikir, masa iya sih ada wanita yang seperti itu, yang karena kesepian ditinggal suami, kemudian memanggil Doni untuk menemani, 1 atau 2 malam, tapi, karena aku juga gengsi mau nanya lebih jauh. Aku akhirnya mengalihkan obrolan kami sore itu, hingga akhirnya, ponsel Doni berdering,
ada pesanan masuk dan Doni harus pamit untuk segera pergi dari rumahku. Aku tak pernah menduga bahwa pertemuan kembali dengan sahabat anakku itu akan menoreh sebuah kisah. Kisah yang akan aku ceritakan di sini, di mana aku dan Doni bisa sampai seperti itu, padahal dia sepantaran dengan anakku. Sejak sore itu, aku akhirnya sering pulang kantor dijemput Doni, karena ku bilang padanya lebih baik jadi langganan saja. Daripada tante repot nyari ojek terus, mending kamu saja yang antar jemput tante ya Don, kataku padanya. Doni sangat senang waktu itu, karena dengan begitu dia nggak perlu repot nyari orderan, terutama kalau sore hari. Aku juga bisa terbantu, soalnya dari dulu aku emang nggak bisa naik motor sendiri, selalu saja harus diantar kemana-mana. Namun karena suami sedang tugas di Indonesia Timur, dan anakku kuliah di Yogyakarta, nggak ada yang nganter aku. Jadi aku beneran merasa terbantu, karena ada Doni sahabatnya anakku itu, dia yang akhirnya menggantikan suami dan anakku. Aku juga nggak canggung sama Doni, sebab dari dulu juga dia sudah sering main ke rumahku dan nginap sama anakku. Dan Doni juga mulai kembali bisa akrab denganku karena emang dari dulu juga sudah sangat mengenal karakter aku. Sehingga dia nggak pernah sungkan kalau aku menawari minum kopi dan makan jajan dulu, setelah mengantarku pulang. Cuma bedanya, saat ini Doni bukan anak kecil lagi, dia sudah tumbuh menjadi pemuda yang lumayan tampan dan gagah. Usianya sepantaran anakku, sekitar 21 tahun. Namun perawakan Doni jauh lebih bagus dibandingkan anak dan suamiku. Dan, yang sama sekali nggak aku sadari, sikap Doni padaku juga mulai berubah, bukan lagi memandang ibu sahabatnya. Awalnya aku nggak ambil pusing atau penasaran sama kerja sambilan yang dilakukan Doni sambil jadi driver ojek. Tapi, lama-lama Doni seringkali cerita padaku tentang pengalamannya selama kerja sebagai driver ojek online sambil begitu. Aku akhirnya mulai mengerti, apa saja yang sebenarnya kerjaan sambilan yang dilakukan oleh sahabatnya anakku itu. Kata dia, banyak kok langganan saya yang umurnya kepala 4 seperti tante, dan saya selalu memberikan yang terbaik tante. Ya, anak itu memang gak pernah nawarin ke aku, tapi dari nada bicara dan caranya menatap diriku, aku jadi paham. Hingga suatu sore, pas aku pulang kantor dan Doni jemput aku, kebetulan sekali pas sampai rumahku, hujan deras turun. Jadi pakaian kami basah semua soalnya nggak sempat pakai jas hujan, mau berhenti nanggung karena udah dekat. Aku menyuruh Doni ganti pakaian saja dengan bajunya anakku, sahabatnya. Ku suruh dia ambil sendiri di kamar anakku. Lagian, dari dulu juga dia udah biasa nginap di kamarnya anakku, sewaktu mereka masih sekolah di SMA yang sama. Kamu mandi, terus pakai saja bajunya anakku ya Don. Tante juga mau ganti baju terus masak untuk kita makan, kataku. Iya tante, wah maaf jadi ngerepotin nih, mana hujannya mendadak deras lagi, balas Doni sambil melempar senyum manisnya. Sore itu memang agak berbeda, apalagi pas naik motor tadi, Doni memintaku memeluknya karena dia harus ngebut. Karena hujannya juga mendadak deras, dia langsung menarik tanganku untuk melingkar di pinggang di boncengannya. Makanya setelah mandi dan ganti pakaian, aku masih mematung di depan cermin, entah kenapa aku ingin tampil cantik. Soalnya, Doni udah sering juga memuji aku, katanya aku ini dari dulu nggak pernah berubah, masih saja cantik dan menarik. Apalagi dia juga pernah bilang, waktu SMA dulu dia pernah berhayal jika kelak punya pacar atau istri, dia maunya kayak diriku. Awalnya aku pikir Doni cuma bercanda dan pingin menghibur hatiku, agar ibunya sahabatnya ini merasa bahagia disanjung. Namun, setelah 2 mingguan sering ketemu karena dia nganter jemput aku, semuanya mulai berubah dengan pelan. Yang dulunya dia adalah sahabat dekat anak kandungku, kini rasanya malah jadi sahabat dan teman curhat bagi diriku. Waktu itu sudah masuk 4 bulan, aku tinggal sendirian di rumah. Suami yang tadinya rajin nelpon, mulai jarang nelpon. Sementara anakku yang udah kuliah semester 4, juga mulai jarang ngabarin aku, terakhir dia cuma ngenalin pacarnya. Ya namanya juga anak muda seusia dia kan emang sedang masa puber pertama, jadi anakku mulai berani punya cewek.
Walau tetap saja aku nasehatin anakku agar kalau pacaran jangan sampai kebablasan, biar kuliahnya tetap fokus. Jujur, selama 4 bulan sendirian di rumah, aku mulai dilanda rasa sepi yang aneh, kayak butuh teman untuk dengar. Dan, keadaan yang salah. Kenapa saat itu aku malah kembali bertemu sama Doni, sahabatnya anakku yang dulu. Akhirnya selama 2 minggu kami jadi makin akrab dan dekat. Doni juga tahu kalau selama ini aku tinggal sendirian. Dia juga pintar banget mancing, nanya apakah selama ini suami dan anakku sering nelpon. Apa aku nggak kesepian, hingga tanpa sadar. Lewat obrolan ringan kami, aku mulai mengakui kalau aku memang sering kali nggak bisa tidur. Bukan karena kepikiran akan suami dan anakku, tapi karena mulai bosan hanya ditemani bantal guling dan dinding dingin. Setelah ganti pakaian kerja dengan kaos longgar dan celana legging biru, aku keluar kamar tapi Doni nggak ada di depan. Kirain dia udah selesai mandi dan ganti baju di kamarnya anakku, namun nyatanya dia masih juga di dalam kamar anakku. Aku pun melangkah ke kamar anakku mau manggil Doni, hanya saja, pas mau ngetuk pintu, malah udah kebuka tanpa sengaja. Yah, waktu itu aku jadi gimana lihat dia, soalnya Doni baru juga selesai mandi dan belum ganti dengan bajunya anakku. Dia masih berdiri cuma pakai handuk aja, sedang nyari baju di lemari pakaian anakku. Kayaknya dia susah nyari bajunya. Maaf tante, bajunya sahabat saya ternyata nggak ada yang cukup sama saya lagi, kata Doni sambil berbalik menghadap pintu. Coba deh tante yang bantuin carikan bajunya, soalnya nggak ada yang cukup nih, lanjut Doni memintaku mendekat. Aku awalnya ragu, walau itu adalah kamar anakku, tapi kan ada Doni di situ. Lagian dia juga cuma pakai handuk abis mandi. Kamu cari dulu deh Don, nanti juga ketemu yang pas. Apa kamu gak malu apa kalau tante ikutan masuk, tanyaku. Doni malah terkekeh kecil dan bilang, ya ngapain saya malu kan tante ibunya sahabat saya, dan dulu juga udah sering. Biasanya juga kan kalau saya nginap di rumah ini, tante yang nyiapin semuanya untuk saya dan sahabat saya, kata Doni. Ya udah, karena dia bilang kayak gitu, aku pun melangkah masuk dan membantunya nyari bajunya anakku yang pas untuknya. Aku nyari di lemarinya anakku, mungkin saja ada yang pas sama Doni, soalnya badannya Doni kan jauh lebih besar. Ku cari di tumpukan atas nggak ada, di tengah juga nggak ada, jadi aku menunduk nyari di tumpukan yang paling bawahnya. Sementara Doni cuma nungguin aja sambil tetap berdiri di belakangku, kadang dia maju sedikit seperti mau membantuku. Lumayan lama aku nyari bajunya anakku tapi nggak ketemu juga, sampai agak capek juga aku harus nunduk seperti itu. Lalu tiba-tiba aja suara Doni terdengar dekat banget di belakang telingaku. Cari lagi saja tante, siapa tahu ada, katanya. Suaranya pelan dan lirih, tapi nada suara Doni agak beda, kayak intim sekali dan ada kesan ingin, menggelitik, menggoda. Iya Don, ini kan tante lagi nyariin tapi belum ketemu juga. Balasku. Saat itulah Doni semakin maju, dan akhirnya kami. Aku nggak tahu, kenapa semuanya bisa sampai seperti itu. Tapi, aku juga nggak bisa bohong kalau aku juga ikut hanyut. Sudah 4 bulan lebih jauh dari suami dan anakku. Aku merasa seperti punya teman dengan kehadiran sahabat anakku. Dan, gara-gara itu juga aku jadi tahu tentang pekerjaan sambilan yang dilakukan Doni selain menjadi driver ojek online. Hanya bedanya, langganan yang lain harus membayar ongkos antarnya untuk Doni, sedangkan aku katanya dikasih gratis. Soalnya Doni emang udah lama sekali menghayalkan diriku, walau aku ini adalah ibunya sahabatnya sejak masa SMA dulu. Ya gitu deh, sore itu emang hujannya deras banget dan lama, sampai malam jam 8 juga belum berhenti walau mulai reda. Aku kebangun jam 8 malam, pas hujan mulai agak reda. Jantungku kembali berdebar waktu lihat Doni di sampingku. Ya nggak tahu deh, berapa lama tadi sampai aku sempat ketiduran. Doni juga masih lelap banget di samping diriku. Aku segera meraih kaos longgar dan celana legging ketat. Kupakai kembali dengan rapi, dan keluar dari kamar anakku. Malam itu, aku nyiapin masakan untuk makan malam. Soalnya Doni katanya kangen sama masakanku kayak dulu. Ya sambil masak ikan bawal sambal terasi, sama sayur bening bayam,
di dapur aku jadi senyum-senyum saja sendirian. Nggak ngangka aja, kok bisa-bisanya sore itu mendadak hujan deras, pas Doni jemput aku pulang dari kantor sampai kami basah. Dan, kenapa juga akhirnya aku nyuruh dia mandi dan ganti baju dengan pakaian anakku, padahal Doni tadinya mau pulang. Tapi, aku juga merasa bahagia banget saat itu karena sahabatnya anakku ternyata sudah jauh berbeda nggak kayak dulu. Waktu sedang itu pun, Doni selalu memujiku, katanya aku awet muda, dari dulu nggak berubah tetap cantik baginya. Makanya saya akan senang kalau bisa membuat tante bahagia seperti ini. Suara Doni tadi masih terngiang di telingaku. Akhirnya malam itu aku sama Doni makan malam barengan sekitar jam 9 malam. Dan, setelah itu baru Doni pamit pulang. Sebenarnya, aku mau nawarin dia nginap saja di rumah ini. Lagian, dulu kan dia udah sering juga menginap sama anakku. Tapi Doni menolak dengan halus, soalnya dia masih ada kerjaan dengan pelanggannya yang lain lagi. Sejak saat itulah, hubunganku dengan sahabatnya anakku semakin akrab, dan kami jadi dekat sekali satu sama lain. Doni yang selama ini sudah yatim piatu sejak kecil, seperti menemukan sosok ibu dalam diriku, ibu kandung sahabatnya. Anakku pun akhirnya bisa kembali menjalin kontak dengan Doni, karena tiap kali Doni ke rumahku pasti nelpon pada anakku. Persahabatan mereka kembali terajut, walau anakku kuliah di Yogyakarta dan Doni bekerja di kota asal bersamaku. Setelah hujan sore itu, semuanya memang berubah dalam hidupku. Walau aku jauh dari anak dan suami, namun aku bahagia. Aku nggak pernah merasa sendiri dan kesepian lagi, karena ada sahabatnya anakku yang selalu siap menemaniku. Pernah juga suatu malam, Doni menginap lagi di rumahku. Semua karena anakku yang menelponnya dan menyuruhnya. Kata anakku, coba bro kamu temanin ibu saya, kasihan soalnya ayah saya sedang tugas kerja jauh di Indonesia Timur. Ya sebagai sahabatnya, Doni pun segera saja meluncur ke rumahku, padahal waktu itu sudah jam 10 malam, dia datang juga. Dan, pasti deh kalau dia nginap di rumah, rasanya suasana rumahku jadi makin hangat dan semakin berwarna. Walau kadang aku juga ngerasa malu, kalau harus terus-terusan ngerepotin Doni sahabatnya anakku, yang tampan dan baik. Tapi mau gimana lagi, emang aku sedang butuh teman, dan kebetulan kerjaan sampingan sahabat anakku juga begitu. Hingga akhirnya, masa tugas suamiku sebagai pengawas proyek di Indonesia Timur berakhir, dan suamiku pulang. Doni tetap akrab sama aku dan suamiku, karena suamiku tahunya kalau Doni itu adalah sahabat anak kami sejak SMA. Malah suamiku juga sering nawarin Doni untuk makan malam di rumah kami, juga nginap saja di kamar anak kami. Ya anggap saja rumah kamu sendiri Doni, kamu kan sahabat anak kami, kalau butuh apa-apa, minta saja ke ibunya sahabatmu. Anggap saja tantemu ini sebagai ibu sendiri yang selalu siap melayanimu, kata suamiku, ketika Doni datang ke rumah lagi. Bahkan, sampai akhirnya entah keajaiban apa, di usia 43 tahun aku ternyata masih bisa hamil dan mengandung anak kedua. Suamiku senang sekali karena selama ini kami mikirnya cuma punya anak satu-satunya yang sudah kuliah. Sementara anakku juga sangat senang pas tahu kalau dia akan punya adik kandung, walau usianya sangat jauh berbeda jarak. Kini, anak keduaku cowok udah berusia 3 tahunan. Anakku yang besar udah selesai kuliah dan udah dapat magang kerja. Sementara Doni sahabatnya anakku juga sudah pindah ke Jakarta, karena akhirnya dia dapat beasiswa untuk lanjutin kuliah. Ya begitulah kisahku kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian semua dimanapun berada ya. Terima kasih sudah menyimak ceritaku, dan sampai jumpa lagi di kisah menarik lainnya.